Pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Roslin Simanjuntak, tante dari Brigadir Yosua, untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari keluarga terhadap pledoi para terdakwa hari ini, khususnya Putri Chandrawati. Selamat malam, Bu Roslin. Bu Roslin, tentu keluarga hari ini memantau terus persidangan, terutama agenda pledoi dari para terdakwa. Bagaimana respon dari keluarga ketika mendengar keseluruhan pledoi yang disampaikan, terutama oleh terdakwa Putri Chandrawati? Kami dari keluarga melihat pledoi dari Putri, dia masih banyak skenarionya, dia masih banyak mengada-mengada dan memfitnah almarhum. Seharusnya sebagai korban dia tidak menghilangkan barang bukti dan dia harus menjaga barang bukti yang sesungguhnya kalau dia merasa korban. Anak kami yang sudah dia bunuh, yang mereka bunuh masih difitnah. Karakternya juga dibunuh, bukan hanya jiwa tubuhnya yang dibunuh, tapi karakter anak kami dibunuh mereka. Kami sangat merasa sedih dan kecewa ya. Kami sangat emosi melihat dia tadi bersandiwara, meneteskan air mata, tapi itu semua sandiwara oleh Ibu Putri. Katanya dia bukan dalangnya. Kalau memang dia merasa tidak mengikuti skenarionya suaminya dan dia tidak menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada suaminya, anak kami almarhum Yosua tidak akan meninggal. Waktu di Duren 3 dia bilang dia tidak tahu menahu tentang kematian anak kami almarhum Yosua. Tetapi waktu suaminya datang untuk konfirmasi kepada Yosua, kenapa dia tidak keluar dari kamar? Kalau dia tidak menginginkan kematian anak kami almarhum Yosua, seharusnya dia mendengar suara suaminya dan suara ribut-ribut, harus keluar dia dari kamar untuk memberikan perdamaian agar tidak terjadi kematian anak kami almarhum. Tetapi karena dia menginginkan kematian almarhum, dia diam aja di kamar pura-pura tidak tahu. Oke, Bu Roslin, dalam pledoi hari ini Putri juga masih bersikukuh menjadi korban seksual dan tidak terlibat dalam pembunuhan Yosua, Bu Roslin. Itu dia masih tetap bersikuku ya. Kemanapun dia akan tetap bersikuku dengan kebohongan dia. Karena dari awal dia sudah berbohong ya, mulai dari Magelang. Kalau memang dia betul-betul dilecehkan oleh almarhum, kenapa dia menghilangkan semua barang-barang bukti? Kenapa dia tidak menjaga barang-barang bukti yang harus dia tunjukkan kepada suaminya? Jangankan ke media atau ke polisi lain. Suaminya kan polisi, harusnya dia menunjukkan, ini loh Pak, saya diperkosa. Kenapa dia tidak menunjukkan buktinya kepada suaminya agar suaminya mendapatkan bukti yang akurat? Oke, jadi dari pandangan keluarga. Ya, Bu Roslin, artinya dari pandangan keluarga, bagaimana Anda menilai faktor kejujuran dalam pledoi yang dibacakan oleh Putri Chandrawati hari ini? Tidak ada dia jujur, dia bohong semuanya. Apa yang disampaikan dia semua adalah kebohongan. Skenario yang dari awal yang sudah disusun mereka baik-baik, itu tetap dipertahankan dia. Oke, kembali pada pledoi yang dibacakan oleh Putri Chandrawati tadi mengungkapkan keheranannya justru Bu dituduh menjadi dalang dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Yosua. Tanggapannya Bu? Ya memang benar dia adalah dalangnya ya, karena dia yang menceritakan kepada suaminya katanya dia diperkosa, tetapi tanpa bukti ya. Kalau dia tidak membuat skenario atau menceritakan hal-hal yang tidak benar, mungkin suaminya tidak akan melakukan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Tetapi dia membuat karangan. Mungkin waktu di Magelang itu, dia yang menginginkan Yosua, tapi Yosua tidak mau sehingga dia membuat karangan palsu. Sehingga dia suaminya membuat marah. Sedangkan di skenario orang itu yang di Duren 3 kan sudah di SP3. Tidak ada tindak pidana di sana. Mereka membuat skenario semua. Oke, baik. Bu Roslin, akan ada agenda sidang berikutnya yaitu replik dan juga duplik, di mana replik adalah pada saat jaksa akan membuat tanggapan terhadap pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa. Harapan dari keluarga terhadap langkah jaksa ini akan seperti apa, Bu? Harapan kami ya, jaksa lebih bijaksana lagi untuk melihat bagaimana skenario orang itu, penyusunan mereka,
dan bagaimana keterlibatan semua yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan anak kami almarhumnya, bagaimana mereka menghilangkan bukti-bukti. Dari sini kan sudah nampak bahwasanya memang mereka berencana, pembunuhan berencana. HP anak kami dihilangkan, HP anak buahnya diganti, laptop anak kami dihilangkan. Kalau memang mereka tidak merencanakan, mereka tidak akan menghilangkan barang-barang bukti dan tidak menghancurkan CCTV. Baik, Bu Roslin, terakhir untuk majelis hakim yang akan memutus perkara, apa pesan dari keluarga? Putusan seperti apa yang keluarga inginkan ataupun yang dapat memenuhi rasa keadilan untuk keluarga? Permintaan kami dan permohonan kami kepada Bapak Majelis, sebagaimana mereka didakwakan dengan pembunuhan berencana pasal 340, kami mohon kepada Bapak Hakim agar lebih bijaksana untuk memberikan vonis yang sesungguhnya dan yang seadil-adilnya sesuai dengan pasal KUHP 340. Baik, Ibu Roslin Simanjutak, kita tunggu bagaimana agenda sidang berikutnya dan kita harapkan putusan yang akan diambil oleh majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan terhadap keluarga besar. Terima kasih Ibu Roslin Simanjutak telah berbincang bersama kami malam hari ini.